Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tentu video ini nanti akan diupload di YouTube. Foto-foto ini juga akan di-share. Dan di belakang saya ini ada tulisan besar Subuh Madani. Anak-anak nanti akan bertanya kepada ayah dan ibunya, apa arti tulisan yang ada di belakang Ustadz Abdul Somad itu, Mak? Madani. Karena ibu dan ayah tidak mau dianggap bodoh oleh anak-anaknya, maka dia akan menjawab spontan saja. Mungkin ada kepala dinas tuh yang namanya Muhammad Dani, jadi dibuat orang tuh namanya Subuh Madani. Madani diambil dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Subuh Madani, salat subuhnya seperti salat subuh di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau orang Makkah, Makki. Kalau orang Mesir, Misri. Kalau orang Irak, Iraqi. Kalau orang Madinah, Madani. Kalau orang Minangkabau, Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Saya melihat pertama kali itu di perpustakaan Al-Azhar, Mesir. Saya buka buku, tengok alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, panjang betul. Gimana cara membacanya? Al-Minkabawi. Punya dake rumah awak. Ianya itu di ujung namanya ya nisbah, dinisbatkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana salat subuh di Madinah itu? Pertama, salat subuhnya dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru menitahkan salat subuh itu kepada Abu Bakar Siddiq ketika beliau sakit mau meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa ketika berkumpul satu provinsi Sumatera Barat, yang paling layak menjadi imam adalah pemimpinnya. Sebenarnya yang paling layak jadi imam subuh ini adalah Buya Mahyeldi Ansarullah SP Datuk Marajo. Dan beliau biasa jadi imam. Tapi karena satu dan lain hal, imam diangkat oleh imam negeri ini mengangkat imam yang selalu maju ke depan itu namanya ratib. Zikir yang selalu dibaca namanya ratib. Zikir yang selalu dibaca subuh, dibaca zuhur, dibaca asar, namanya ratib. Karena zikir itu dibaca berdiri, sampai di Minangkabau disebut rati taga. Sebetulnya ujungnya ratib, karena sering. Makanya gaji bahasa Arabnya ratib. Salat sunat yang selalu dibuat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka disebut salat sunat rawatib. Itu tadi ratib, maka jadi rawatib jamaknya. Masjid, masajid. Ratib, rawatib.
Orang Minangkabau tidak mau dapat pahala satu, dia mau jamak. Kama apa ini? Mas haji. Sebab kalau masjid kalau mas haji jamak. Jadi pahala yang paling banyak pahala orang Minangkabau. Karena selalu ditulis malaikat mas haji, mas haji, mas haji. Imam ratib diangkat. Walaupun datang ulama ke Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat ini pakai jubah 3 lapis, pakai sorban besar, kalau imam ratib tidak mempersilakan, maka tak boleh dia maju. Bukan asal sembarang maju. Saya jadwal di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau tausiah hari Rabu siang. Tiba-tiba maju imam dari Palestina. Ketika itu sedang acara seminar imam-imam dunia. Maju imam dari Palestina. Padahal ada imam ratib di situ. Saya tanya imam ratib, kenapa tak maju? Nyo Arab ya. Mana melihat imam dari Palestina bersorban, berjubah, maju imam Palestina. Masalah. Setelah selesai sholat masalah. Kenapa? Imam Palestina itu sholat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Jamaah di Masjid Agung An-Nur pun kacau balau. Yang sebagian ikut 2 rakaat, yang sebagian bingung hapus sembahyang lu. Setelah selesai sholat, mereka bertanya ke saya. Saya tulis langsung, saya kirim ke Riau Pos. Jadilah tulisan, saya buat sholat mukim dan musafir. Mestinya imam yang mukim itulah maju. Karena kalau yang musafir maju, tak semua makmumnya faham. Makanya tadi Pak Buya, Pak Gubernur menjelaskan bahwa subuh Jumat itu ada namanya surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Ada di situ ayat yang kita bersujud tilawah supaya jangan sampai nanti jadi isu bahwa gubernur yang baru membuat sholat subuh 3 rakaat. Penting, karena banyak sekarang orang tak suka, dia munculkan fitnah macam-macam. Dan memang itu kerja setan, tak usah kita ganggu. Itu memang SOS, standar operasional setan. Kita hanya perlu menjelaskan saja. Manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan saja. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya bayan, penjelasan. Semua mesti saya jelaskan detail dari mulai baleho besar. Subuh madani sudah jelas. Tentu baleho ini dilihat orang semua utuh. Itu kenapa ada gambar itu calon pilkada? Tidak, sudah jadi. Nah, nanti bisa jadi fitnah. Tidak boleh kampanye di masjid. Itu beda gubernur Sumatera Barat dengan gubernur yang lain. Gubernur Sumatera Barat sebelum pilkada kami jaga jarak jauh. Setelah jadi baru mendekat. Tempat lain tak begitu. Sebelum jadi dikajak-kajaknya. Sesudah jadi la salam wala kalam. Di bumi Minangkabau tak begitu. Sebelum jadi macam tak kenal. Sesudah jadi baru diundang. Ini pun perlu dijelaskan bahwa pengajian subuh ini sesudah pilkada atau sebelum? Tuh, mesti masuk suara itu ke video. Kalau tidak nanti jadi fitnah. Padahal yang menjadi penguasa di bumi Minangkabau ini yang 2 orang, Buya Maheldi dan Pak Audi Joinaldi, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Tapi gambar yang paling besar gambar Abu Saleh. Ini simbol-simbol ini mesti dijelaskan. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Supaya yang membuat baleho kok indah kanai merah.
Penguasa itu kan besar syahwat kekuasaan. Ngapa tak putu ampunan gadang daripada Abdul Somad? Penguasa besar bukan karena balehonya, dia besar karena program-programnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabat murid-muridnya hawariyin, man ansari ilallah, hai hawariyun, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Orang yang menolong agama Allah itu namanya ansarullah. Nah, itulah nyamah yelbi ansarullah. Eko penting kok 5 tahun ke depan. Dakik-dakik pilkada. Apa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri Madinah yang pertama adalah sholat subuhnya berjamaah. Sekarang kalau ada pemimpin yang mengajak sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, bermasalah. Padahal tidak masalah, tapi dipermasalahkan. Sudah terjadi itu. Ada satu wali kota, bupati di Sumatera Barat mengajak sholat berjamaah, diributkan. Bagi saya itu bagus, iklan gratis itu, supaya diikuti oleh bupati dan wali kota yang lain. Adapun orang yang menyerang, mengecam, buzzer, mengecam di medsos melalui haters, jangan takut Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, jangan cemas. Memang itu sudah kerja setan dan iblis. Jangan takut. Kenapa takut? Mau masuk WC kan itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, banyak-banyak baca itu. Jalan terus, laksanakan terus. Betul? Kalau takut kita sama caci maki orang, tak usah jadi pejabat. Jadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Jadi rumput di tengah laman akan diinjak-injak orang. Kecuali rumput kantor gubernur. Karena ada tulisan gadang, jangan menginjak rumput. Ada Satpol PP di sini. Itu memang sudah resiko. Karena setiap pemimpin akan ditanya tentang ibadah rakyatnya. Setiap RT akan ditanya tentang ibadah masyarakat di lingkungannya. Setiap kades akan ditanya tentang ibadah masyarakat yang ada di desanya. Setiap bupati akan ditanya tentang ibadah yang ada di kabupatennya. Setiap wali kota akan ditanya tentang ibadah orang yang ada di kotanya. Lah, cukup sampai itu. Gubernur ada orangnya. Suananya jadwal kau ndak ada. Jadwal ambo cuma bedah buku malam tadi di Baitur Rahmah. Boleh ditanya, besok subuh bisa awak pengajian? Pengajian apa? Pengajian di Masjid Raya. Tak. Kamu memang menghindari keramaian gini, sebab keramaian kau bisa jadi masalah, bisa dipidana, bisa masuk penjara. Tapi iko launching bu ya, launching apa? Launching program sholat subuh berjamaah, mantap, mainkan. Sebab iko akan menjadi syiar bagi bupati, gubernur, wali kota, desa, RT, RW. Ambo insya Allah akan mendapatkan amal jariah. Macam-macam tak setuju jamaah. Ciri yang pertama, Madinah adalah masjidnya tak pernah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun mancak lihat ke belakang. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan.
di masjid fulan, di masjid fulan, di masjid fulan. Maka tidak datang solat berjamaah. La yantahiyanna, mereka yang tidak datang solat berjamaah berhenti, jangan ulang lagi. La uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka, kata Nabi. Walaupun Nabi tak pernah membakar rumah jamaah, tapi itu tahdid, ancaman, tarhib, ancaman. Itulah dalil mazhab Hambali, salat berjamaah itu hukumnya wajib. Maka diutuslah Baladiyah di Makkah, Madinah, kalau sudah terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka datang tutup toko. Kalau tertangkap gundul, Baladiyah, Baladiyah, Baladiyah. Baladiyah itu Satpol PP. Salahkah pemimpin yang mewajibkan sholat berjamaah? Tidak, karena dia masih ikut ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik bin Anas Maliki, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Mazhab Hambali mewajibkan sholat berjamaah, maka orang yang mewajibkan sholat berjamaah masih masuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali dia ikut mazhab Syiah, kecuali dia ikut mazhab Murji'ah, kecuali dia ikut mazhab Khawarij, kecuali dia ikut mazhab Mu'tazilah, kecuali dia ikut mazhab Qadariyah, kecuali dia ikut mazhab Jabariyah, keluar dari ahlus sunnah. Tapi selama masih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, maka masih ahlus sunnah wal. Kecuali ada bupati, wali kota, gubernur di Indonesia ini mewajibkan sholat berjamaah. Semua wajib sholat berjamaah di masjid. Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Itu baru tak betul. Itu tidak sesuai dengan konstitusional. Kita tak wajibkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jadi yang bukan agama Islam jangan latah mengomentari ini. Saya tahu setelah pengajian ini 2-3 hari keluar nanti komentar-komentar. Semua mengomentari. Memang susah kalau penceramahnya terkenal. Ada orang-orang yang belum dapat jabatan jadi komisaris BUMN. Ada yang belum dapat jabatan, belum dapat kue bolu-bolu. Jadi bagaimana cara cari mukanya? Serang Abdul Somad. Naikkan di medsos biar dapat perhatian. Alun juga dapat sampai gini. Maka saya minta kepada yang punya kekuasaan di negeri ini, yang sudah capek menyerang saya itu, kasihlah dia jabatan biar saya pula yang capek menengok dia. Kasihlah komisaris apo lah, nundapek lah, pesawat alah, kereta api alah, tak apolah. Komisaris di tengah lawi alah, tak anjus. Itu poin yang pertama, bahwa subuh Madani cirinya seperti kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Madinah itu cirinya bagaimana? Nabi SAW membuat satu pasar, disebutlah pasar itu pasar Islami, untuk menyaingi pasar Yahudi. Maka Nabi berjalan di pasar. Aneh, karena zaman itu tokoh agama hanya berada di kuil, di tempat ibadah, tak pernah keluar. Kenapa ini bisa Nabi jalan-jalan di pasar? Karena Islam mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana mau fil akhirati hasanah kalau dunianya morat-marit? Jangan nanti gara-gara Madani masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan ekonominya berhenti ke pasar. Dianggap Madani itu hanya berzikir, baca Quran, baca tasbih, tahmid, tahlil, doa. Ketika ditanya, tidak menggalih ke pasar. Ambulah hijrah. Hijrah apa? Hijrah bukan meninggalkan pasar.
Bedanya, dulu ketika dia di pasar curang timbangan, dulu ketika dia di pasar tipu-tipu bohong, dulu ketika di pasar duitnya untuk dunia. Setelah dia madani, hijrah ke Madinah, dia tetap di pasar, tapi dia jujur. Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan. Ya sahibat ta'am, hei pedagang makanan, kenapa yang di dalam ini basah? Tepung, kurma, anggur, basah, busuk, berjamur. Biar supaya pembeli tertipu, nampak makanan ini bagus, ditutup yang kering di luar. Oh bagus, disendok ke dalam, masuk ke dalam kresek plastik karung. Kata Nabi, kenapa basah di dalam? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surat khusus untuk tukang timbang. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang pada timbangan. Bagaimana curangnya dia? Kalau dia menjadi pembeli, dia bawa takaran canting dari rumah untuk mengukur dengan alat dia. Tapi kalau dia yang menjual, maka bagian bawahnya itu dia pukul ke atas supaya berkurang timbangan sedikit. Setiap mili akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Madani mementingkan pasar. Ambo kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia, 2 semester sebelum ke Maroko. Duduk dekat, nama Ustadz siapa? Ustadz Hamzah. BA dari mana? Singapura. BA Bachelor of Art, S1 dari Singapura. Orang Singapura. Sama-sama S2 sama Ambo di UKM. Ustadz kerja apa di Singapura? Pengawas rumah potong. Negara tak Islam. Kerja mengawas rumah potong ayam, sapi, kambing. Karena tidak semua ayam itu mati karena dipotong, banyak juga ayam yang mati karena tertimpa ayam lain. Adakah pengawas rumah potong di pasar-pasar kita? Jangan jawab, karena kita tidak sedang tanya jawab. Tapi setiap pemimpin akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa bagaimana makanan masyarakatmu? Kalau pasar kita sudah ada yang mengawasi timbangan, ada yang mengawasi rumah potong, ada yang mengawasi siapa yang memotong, apakah dipotong atas nama Allah, apakah yang dipotong itu mati dulu baru masuk ke air panas, berapa banyak ayam masih bergerak, menggeletar, meregang nyawa, masuk ke dalam air panas. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya, disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat jadi pemimpin nih Pak Ustaz, ya, berat. Itu maka balasannya juga luar biasa. Sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullah, dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 dapat naungan Allah pada hari itu, tak ada tempat bernaung, tak ada atap, tak ada tenda. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Sinabung, gunung Merapi, gunung semuanya seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa di antara 7 golongan itu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kau mesti ambo selingi dengan balasan. Kalau takwi-takwi, ambo khawatir kepala-kepala dinas kau mengundurkan diri satunya sesudah mengajar. Kata Nabi SAW dalam surat yang dia kirim kepada Heraklius,
dalam surat yang dia kirim kepada Mukaukis, dalam surat yang dia kirim kepada raja-raja waktu itu. Nabi sebagai pemimpin multilateral, dia tidak hanya ngurus salat, zakat, puasa, sunat, Senin, Kamis. Dia pemimpin umat. Dia kirim surat ke Raja Mesir, dia kirim surat ke Raja Kisra Persia, dia kirim surat ke Raja Heraklius Romawi. Aslim taslam, masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat dari api neraka jahanam. Aslim, masuk Islamlah, wa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Kalau kau tak masuk Islam, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung. Aslim falaka ajrani, tapi kalau kau masuk Islam, pahalanya 2 kali lipat. Itu beda solat Abdul Somad dengan solat Buya Mahyildi. Abdul Somad kalau solat, ya pahalanya cie, ya surang. Tapi Buya Mahyildi kalau nyo solat, pahala inyo dapat 5,5 juta penduduk Sumatera Barat. Iko Pak, kalau mau sampai kan iko pilkada 5 tahun lagi makin banyak saingan Pak. Sadonya ingin jadi gubernur. 5,5 juta pahalanya dapat. Tapi kalau masyarakatnya tidak sembahyang, 5,5 juga. Itulah maka dibuat subuh madani di masjid masing-masing. Pak Kadis tinggal, dia punya masjid. Kan susah ngontrolnya Bu ya. Apa lo susah? Gini kan lah ada handphone. Pak Kadis sedang di mana? Di masjid Pak. Kok nampaknya sedang di rumah kok. Maka caronan muda letakkan handphone tuh di masjid. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya menjadi pemimpin dalam Islam itu adalah keutamaan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Seandainya doamu makbul, dan doa itu hanya cuma satu, makbul doamu, tapi doamu itu makbul cuma satu saja. Biasanya doa makbul itu 3 Bu ya. Itu doa jin dalam ceret. Permintaanmu 3, yaitu jin. Doa engkau makbul, dan doa itu cuma satu. Apa yang kau minta? Jangan minta istri solihah, karena kau dapat istri solihah, yang dapat menikmatinya cuma kau saja. Tapi mintakanlah pemimpin yang adil, karena kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan nikmatnya. Kalau dia buat program sholat subuh berjamaah, maka yang lain menjadi ikut. Kalau sudah penguasa ikut sholat, menggalakkan, mengajak, memakmurkan, memotivasi sampai ke bawah. Itu kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun dari Tunisia. Ar-ra'iyah, rakyat ala dini mulukihim, mengikut agama penguasanya. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kalau penguasanya hobi sholat berjamaah, rakyat ikut. Kalau penguasanya hobi dengan pengajian, rakyat ikut. Kalau penguasanya hobi dangdut TikTok, rakyat pun ikut. Paling mudah mengatur jamaah. Paling mudah mengatur jamaah. Yang susah itu adalah mengatur buaya itu mudah. Yang susah itu mengatur pawang-pawang buaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri Madinah? Yang pertama, salat berjamaah. Yang kedua, kontrol terhadap ekonomi umat. Umar bin Khattab malam-malam jalan Umar bin Khattab, dia dengar suara perempuan menyuruh anak gadisnya mencampur air susu dengan air putih. Campur. Kata anak perempuannya, kalau aku campur air susu dengan air putih ini, nanti Umar bin Khattab tahu macam mana? Kata emaknya, mana Umar bin Khattab tahu? Dia tidur di rumah.
Di tengah malam dia sedang lelap tidur di rumah, campur saja air susu kambing itu dengan air putih. Besok kita jual, kita akan untung dapat duit banyak. Umar bin Khattab mendengar. Ini pentingnya pemimpin mengirim telinga-telinga untuk mendengar apa kata masyarakat. Kalau mau, apa istilahnya pergi-pergi ini? Belusukan. Kalau mau belusukan macam Umar nih lah. Belusukan surang, jangan bawa wartawan. Belusukan malam-malam surang di Danga, apa keluhan masyarakat. Campur saja air susu itu dengan air putih. Yang penting kita untung, besok dapat duit banyak. Tapi Umar mah, kata anak gadis, Umar tak akan tahu karena dia sedang tidur di rumah. Tapi apa jawab anak gadis itu? Umar boleh jadi sedang tidur di rumahnya, tapi ada yang tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Allah tahu bahwa kita malam ini mencampur air susu dengan air putih. Didengar Umar bin Khattab, dia ingat rumah ini. Besok pagi dia kumpulkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Malam tadi aku mendengar ada anak gadis yang tak mau mencampur air putih dengan air susu. Rumahnya di jalan ini, gang ini. Cari, ini perempuan solihah, mau aku nikahkan dengan anak lajang. Menjadi menantu Umar bin Khattab. Begitu pemimpin zaman itu. Pemimpin zaman sekarang enggak. Ada perempuan solihah, cari biar kita pinang. Dinikahkanlah dengan anak Umar bin Khattab. Lahirlah anak cucu cicit. Lahirlah keturunan dari anak laki-laki yang soleh, anak Umar bin Khattab, dengan perempuan yang tak mau mencampur air susu dengan air putih ini. Lahir anak cucu. Salah satu cucunya adalah, itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Kalau mau anak cucu, putra putri Minangkabau di masa akan datang bersih, maka ayahnya mesti bersih sebersih anak Umar bin Khattab, dan emaknya mesti suci sesuci perempuan yang tak mau mencampur makanannya karena takut haram. Jadi kalau ada pemimpin yang tegas masalah timbangan, pemimpin yang tegas masalah pendapatan, pemimpin yang tegas masalah zakat, efeknya bukan untuk sekarang tapi untuk generasi akan datang. Lahirlah anak cucu generasi seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi berpikirnya itu bukan untuk hari ini. Kenapa lah perlu diawasi timbangan-timbangan ini? Kenapa rumah-rumah potong ini mesti dikontrol? Karena setetes darah dari semangkuk katupek gulai paku, dari semangkuk bubur kacang hijau, jangan ingek-ingek meniti ailiu, dari semangkuk yang haram berhasil keluar setetes darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak, isi otak menjadi haram. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun kotor. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Pemimpin bertanggung jawab supaya masyarakat jangan sampai makan haram kalau mau mengikut madani. Jangan hanya subuhnya madani tapi pasarnya tidak madani. Jangan hanya subuhnya madani tapi pola pikirnya tidak madani. Berawal dari subuh madani, zuhur madani, asar madani, maka kita menerapkan seperti yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pertama, ibadah. Yang kedua, pasar. Kombinasi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, masyarakat diajak bekerja sama. Ini ciri Madinah ini. Ada muhajirin, ada ansor, ada aus, ada khazraj, ada non muslim, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Muhajirin, ansor, aus, khazraj, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar,
dan lain-lain. Jangan bayangkan kota Madinah itu hanya satu masyarakat saja. Kota Madinah terdiri dari beberapa unsur yang ada. Apakah Nabi Muhammad SAW mengatakan hanya ini saja, hanya muhajirin saja? Tidak. Maka rekonsiliasi nasional. Begitu juga dengan Sumatera Barat. Bermacam magam suku, etnis, agama. Banyak orang luar datang kemari, perantau. Maka kita bangun madani seperti konsep Nabi Muhammad SAW. Orang Islam dengan orang Yahudi punya kewajiban yang sama menjaga kota Madinah. Kalau ada orang luar kota Madinah yang datang dari Makkah ketika itu masih perang, merusak, maka kewajiban orang kota Madinah sama. Biaya perang ditanggung bersama. Kalau terjadi kekeliruan, kesalahan, yang disalahkan orang yang salah, jangan bawa-bawa komunitasnya. Tak boleh dia berkata, Aus, Khazraj, tak boleh. Tapi sebutlah namanya, Ahmad, Muhammad, Omar, Ali, Utsman. Tak boleh sebut secara keseluruhannya. Memang orang Riau ini tak betul. Padahal yang salah cuma Abdul Somad. Mana boleh mengeneralisir, mensweeping. Itu salah satu ciri Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi subuh madani punya cabang-cabang yang amat sangat luas. Tidak hanya subuh, tapi semua berawal dari subuh. Kenapa subuh? Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, maka insya Allah zuhur, asar, maghrib dan isya. Apalagi tadi ada fatwa dari MUI Kota Padang bahwa sebelum sholat jarang, waktu sholat rapat, setelah sholat jarang lagi. Alhamdulillah sudah terlaksana. Di sebagian tempat sekarang kalau sholat pakai protokol COVID, tapi kalau acara pesta nikah jadi sholatnya mazhab COVID. 5 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, COVID. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau ke masjid sholat bukan main ketatnya, tapi ke mall, tapi ke pasar, bukan madani. Madani adalah mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ajarkan orang Minangkabau bagaimana bertetangga dengan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena orang Minangkabau tersebar dari Sabang sampai Papua. Perjalanan tausiah ceramah saya di Pulau Sabang sampai ke Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, Kaimana. Begitu pesawat mendarat, turun di airport, langsung jamaah menyambut, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ambo orang Payakumbuh di Sorong. Lama ambo taman nuang di Yoto. 8 jam naik pesawat, 2 kali transit Jakarta Makassar. Kurang awak juga suruh. Kenapa orang Minangkabau bisa hidup di berbagai macam suku, etnis dan agama? Karena dia bisa berinteraksi sosial, dia bisa bercampur aduk dengan orang bagaimanapun. Tapi dia tidak hanya bisa menggabungkan diri dengan orang berbeda di tempat dia. Saya baru pulang dari Ambon, tausiah di Ambon, bertemu dengan tokoh-tokoh multi etnis, multi agama. Lalu kemudian datang sahabat saya, sama-sama di Mesir dulu, rupanya dia tinggal di Ambon. Orang Padang Panjang. Di mana sekarang? Saya sudah di Ambon puluhan tahun, bisa hidup. Dia tidak hanya bisa hidup di kampung orang, tapi kampung halamannya juga aman. Siapapun yang mau datang ke bumi Minangkabau, silakan. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan keluarga. Kau datang kemari, kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, mudah, segala urusanmu dipermudah. Itu arti ahlan wa sahlan. Kalau sudah dianggap keluarga, semua keluar. Abdul Somad di bumi Minangkabau dianggap sebagai keluarga.
Kalau sudah keluarga, semua keluar, semua mudah. Orang berdatangan, kami datang menyambut keluarga kami. Sahlan, mudah, urusanmu mudah, wahai Abdul Somad. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Sekarang dibalik orang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memudahkan orang dari satu kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah pula segala urusannya hari kiamat. Tapi maksud saya memudahkan urusan orang karena kita hidup majemuk berbagai macam suku bangsa, mudahkan dalam interaksi sosial, bukan berarti pegawai ASN ini lalu memudahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Skala besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, skala kecil ada aturan-aturan perda yang ada di bumi Minangkabau. Adat Basandi Syara Basandi kita buka. Poin yang keempat, ada masyarakat secara umum, diperkecil lagi masyarakat khusus, diperkecil lagi masyarakat khusus. Ada masyarakat pilihan. Siapa itu? PNS, pegawai negeri sipil. Dulu disebut PNS, sekarang ASN, pegawai negara. Ini orang yang khusus. Ini komunitas 4, poin keempat. Ada orang-orang khusus. Kalau ada 2 orang laki-laki, yang satu duitnya banyak, kebunnya luas, mobilnya mewah, swasta. Yang satu PNS, meminang anak gadis ibu. Yang ibu terima yang swasta apa PNS? PNS. Tapi kadang orang PNS tak merasa bahwa jabatan PNS ASN ini nikmat. Kenapa? Karena dia sudah lama lulus. Bahkan ada orang menganggap ini biasa-biasa saja. Kita karena punya telunjuk, kita tidak menganggap telunjuk ini istimewa, karena kita menengok. Tapi orang yang tak punya telunjuk, disitulah baru nih waktu tasyahud, apa yang mau diangkat? Mohon maaf yang tak punya telunjuk, jangan tersinggung. Hanya sekedar contoh saja. Artinya apa? Ini nikmat besar. Orang PNS ini dalam hadis dikatakan idza mata ibnu Adam, idza matal insan, dalam Sahih Muslim, inqata'a, putus. Kalau anak Adam manusia ini mati, putus. Tapi PNS gajinya tak putus. Itu maka orang berlomba-lomba mau dapat bapak PNS. Kalau bapak mati, gaji masih ngalir pak, pensiun. Senyum-senyum ibu di balik masker. Maka menjadi PNS ini kenikmatan, menjadi PNS ini keberuntungan. Kalau mau tahu bagaimana nikmatnya PNS, tanyalah sama orang yang tak lulus-lulus PNS. Pulanglah Abdul Somad membawa 2 ijazah, LC di kanan, MA di kiri. LC, MA. Pekerjaan pengacara, pengangguran banyak acara. Pergi ke Kabupaten Kampar, ada tes CPNS, penyuluh agama Islam, kantor urusan agama. Ditulis di map saya 62. Apa maksud 62 kok pak? Yang sudah mendaftar mau jadi penyuluh ini 62. Wah, angnan 62. Waktu itu lo jadi ustadz lain yang datang. Tertulis di map tuh 62. Jadi penyuluh di kecamatan. Jadi yang mendaftar 62, ya. Yang mau diterima berapa? Macam masuk ke lubang jarum. Pas hari tes, bertepatanlah hari tes penyuluh dengan tes dosen. Penyuluh dosen, penyuluh dosen. Tengok saingan, dosennya lah. Lulus dosen. Sempat saya jadi PNS. 10 tahun saya menjadi PNS.
sampai akhirnya terjadi sesuatu dan lain hal. PNS adalah cita-cita tertinggi emak-emak di dunia. Kok Ustaz tahu? Emak saya cita-citanya gitu. Kau mesti jadi dosen, kau mesti jadi pegawai. Aku ingin punya anak pegawai. Rupanya PNS itu cita-cita emak saya. Setelah dia meninggal, saya pun tak PNS lagi. Jadi saudaraku yang sekarang punya NIP, banggalah. Dulu saya kalau tanda tangan acara di mana-mana, Abdul Somad. NIP-nya Pak, saya tulis 1977, 2011. Kini NIP Pak lupa lah. Jadi yang punya jabatan yang ada ini nikmat, tapi nikmat ini nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Kalau ada PNS Kota Padang yang curang, maka satu Kota Padang akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada PNS Pemprov yang gagal mengatur dirinya di hadapan Allah, satu provinsi menuntut dia di hadapan Allah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang menghadap Allah, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, datang menghadap Allah, pahalanya 10 kontainer, tapi yang mengantri menuntut dia 5,5 juta orang. Satu bumi Minangkabau menuntut mengambil solatnya, mengambil baca Qur'annya, mengambil hajinya, mengambil umrohnya, mengambil zikirnya, mengambil zakatnya, mengambil wakafnya. Faniyat hasanat, habis amalnya, yang mengantri masih panjang. Alam yuqda alaih, belum putus perkaranya, karena yang menuntut masih panjang. Ukhidzat khotoyahum, diambil dosa mereka yang pernah dia makan haknya, yang pernah dia persulit urusannya, diambil haknya. Turihat ilaih, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, masuk dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tak sholat, masuk neraka bukan karena tak zakat, masuk neraka bukan karena tak haji, masuk neraka karena curang, tak amanah, pengkhianat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Hai anak-anakku yang suka makan-makan tapi bayarnya tak full, makan tahu isi 3 bayar 2, kau pikul tahu isimu nanti di akhirat. Jadi semua kecurangan kita akan kita pikul Pak Ustadz ya. Makanya nanti di akhirat itu di padang mahsyar ada yang memikul Kijang Innova, ada yang memikul Avanza, ada yang memikul Nissan, mobil-mobil dinas dulu. Semua akan kita pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diminta pertanggungjawaban. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang lalu tak dapat diulang balik, apa boleh buat? Banyak-banyak solat sunat taubat, banyak-banyak mandi taubat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berdoa. Tapi masa akan datang kita tatap. Saya tak ingin gara-gara tausiah ini semua PNS mengundurkan diri macam saya. Bukan itu maksud saya. Ini jangan-jangan Buya kau berapi-api dia sakit hati keluar. Enggak. Tetap PNS Pak. Ustaz Somad, saya tak tahan lagi di dalam, saya mau keluar saja, mau ngadulah jamaah ni ke saya. Ambo dangakan, biasa orang stres banyak ecek. Sesudah itu ambo tanya, kalau bapak keluar dari situ, yakinkah yang menggantikan bapak orang lebih baik dari bapak? Indah, bertahan saya di situ. Tapi banyak fitiah Arabnya Buya, agi kamu. Akan ambo salurkan untuk kepentingan orang banyak. Ko nomor rekeningnya Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan untuk kami, bukan pribadi. Tapi bukan berarti pula ikut laundry, cuci uang, tidak. Ini semua adalah karena uang-uang umat mesti balik kepada umat. Tapi jangan kau sangka kau sudah selamat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban sebesar tapak kaki semut yang hitam
di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, akan diminta tanggung jawab. Sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut karena KPK, KPK tidur. Kalau takut karena Inspektorat Jenderal mengantuk. Tapi kita takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Kau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Mau hidup dengan cara Namrus, silakan. Fa innaka mayyit. Tapi ujung-ujungnya kau akan mati. Kau akan sakaratul maut. Kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 dimulai, jam 7 berakhir. Tetap 60 menit, 600 ml. Selamat melaksanakan subuh madani, launching subuh ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum